Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan kepada Tuhan satu hari lagi datang kepada Tuhan, datang beribadah di rumah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang Bapak Ibu mari berdiri. Kita akan sama-sama membacakan deklarasi Pentakosta yang ketiga. Dan kita akan berimani yang akan terjadi dalam kehidupan kita dan terjadi di wadah ini. Haleluya. Sama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Yesus Asri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan memberi kemuliaan bagi Tuhan kita. Pentakosta ketiga akan terjadi dalam kehidupan kita, akan terjadi di bangsa kita, akan terjadi di wadah kita. Kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kami persiapkan hati kami dan hidup kami Tuhan untuk datang kepada-Mu, untuk membawa persembahan kami Tuhan, terlebih membawa hidup kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan, yang cinta Engkau Tuhan. Kami mau datang ke rumah-Mu Tuhan, menyatakan sembah kami, menyatakan syukur kami atas kebaikan-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu ya Tuhan Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dengan apa kami balas Tuhan setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan ibadah kami Tuhan berkenan di hati-Mu Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, dari awal ke tengah hingga akhir ya Roh Kudus. Kami undang Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Kiranya pujian penyembahan yang kami bawakan ya Tuhan menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan.
atas segala raja ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas segala kasih setiamu ya Bapa. Kami sungguh merasakan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan, kami boleh merasakan kekuatan, kami boleh merasakan damai sukacita ya Bapa. Dan pada saat ini ya Bapa, kami datang menghampiri-Mu ya Bapa. Kami naikkan syukur kami naikkan pujian kami ya Bapa. Inilah ya Tuhan yang dapat kami persembahkan. Inilah ya Tuhan yang dapat kami berikan kepadamu. Tidak terbalaskan oleh kami ya Bapa. Segala panjang kasih setiamu, anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terimalah ya Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami yang kami bawa dengan hati kami yang tulus di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau melihat ya Bapa. Engkau melihat ya Bapa segala pujian yang kami naikkan dari hati kami ya Bapa. Dan kami sungguh percaya ya Tuhan, Engkau akan membalaskan kepada kami ya Bapa suatu sukacita yang melimpah ya Bapa, suatu damai sejahtera di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kami ya Bapa boleh merasakan kekuatan, boleh merasakan lawatan-lawatan-Mu ya Bapa. Kami diberkati kemanapun kami melangkah ya Bapa. Bahkan apapun yang menjadi profesi umat-umat-Mu di tempat ini ya Bapa, kami sungguh percaya atas perkenanan-Mu, atas oleh karena kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Kami diberkati ya Bapa. Kami diberikan sukacita, kami diberikan kekuatan yang baru ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan perkataan-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu ya Bapa. Berikan hati kami ya Bapa, bukakan hati roh kami ya Bapa. Biarlah firman yang boleh kami dengarkan lewat hamba-Mu ya Bapa menjadi kekuatan yang baru ya Bapa, menjadi pengharapan kami di dalam menjalani kehidupan ini ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, firman-Mu adalah pelita bagi kami dan menjadi terang dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami Tuhan memiliki hati yang rindu senantiasa untuk menggemakan firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu ya Bapa. Berikan kekuatan senantiasa hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah senantiasa Tuhan bibir perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah menjadi berkat-berkat ya Bapa. Ada untuk menjadi yang berdampak ya Bapa. Kami sungguh percaya Bapa, hadirat-Mu Tuhan memenuhi hamba-Mu, sehingga kemanapun hamba-Mu ini Tuhan boleh memberikan suatu aroma berkat bagi sekelilingnya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, pelayanan hamba-Mu ini untuk di kota ini Tuhan boleh menjadi wadah yang memberkati ya Bapa. Engkau jadikan Tuhan wadah ini Tuhan untuk menjadi yang berdampak ya Bapa. Kami rindu ya Bapa, bangku-bangku yang boleh kami sediakan di tempat ini Tuhan. Engkau akan menggerakkan jiwa-jiwa yang haus dan rindu ya Bapa, untuk boleh kami bersama-sama ya Bapa, untuk memuji memuliakan Engkau dari tempat ini Bapa. Kami sungguh percaya ya Bapa, Engkau akan melihat hati kami ya Bapa. Engkau yang melihat hati yang hancur ya Bapa. Engkau melihat segala pengorbanan kami, Engkau melihat segala kerinduan kami. Dan kami percaya ya Bapa, kami akan menuai semuanya yang baik yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu ya Bapa.
Biarlah kiranya Bapa di sorga yang memberkati bangsa dan tanah air kami dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Jika kami boleh melihat ya Bapa, suatu bencana-bencana yang terjadi, banjir yang ada di Pulau Jawa sekitar Jabodetabek ya Bapa, kami sungguh percaya ya Bapa, semuanya ini adalah atas seturut kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Bapa, jika ini adalah seizin daripada Tuhan, maka kami percaya Bapa, jiwa-jiwa yang boleh mengalami banjir ini ya Bapa, akan mereka terbuka ya Bapa, akan mereka lebih lagi mencari Tuhan sebagai juru selamat, sebagai sumber keselamatan dalam kehidupannya ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau tolong ya Bapa, mari Engkau Tuhan sediakan Bapa untuk tempat-tempat pengungsian Bapa, sehingga mereka Tuhan boleh juga merasakan sukacita di atas penderitaan yang boleh mereka terima Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Berkati Tuhan pemerintahan kami sungguh percaya Tuhan. Bapak kami Presiden beserta wakil, beserta kabinet-kabinet merah putih sebagai aparatur yang menjalankan pemerintahan ini Bapak. Engkau memberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan yang daripada-Mu, takut dan hormat dalam menjalankan tugasnya ya Bapak. Sehingga kami percaya ya Bapak, keadilan, kebenaran, sehingga Tuhan kemakmuran boleh terjadi di bangsa negara kami ini Bapak. Bahkan Tuhan Yesus yang baik, untuk para pemimpin daerah yang sudah boleh Tuhan menjalankan tugas dan pemerintahannya ya Bapak, biarlah mereka semuanya boleh bekerja untuk kepentingan rakyat ya Bapak, untuk kesejahteraan rakyat ya Bapak. Jauhkan dari mereka ya Bapak untuk memikirkan kepentingan dirinya Bapak, untuk memikirkan sifat-sifat hedonisme ya Bapak. Tapi kami boleh percaya Bapak, bangsa dan negara kami akan menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang makmur, dan bangsa yang kuat ya Bapak. Secara khusus ya Bapak, untuk bupati kami dan wakil bupati kami Tuhan, berikan kekuatan ya Bapak, berikan takut dan hormat ya Bapak, untuk menjalankan pemerintahan Rokan Hilir ini Bapak. Bahkan kami Tuhan, umat-umat-Mu yang minoritas, yang menyembah Engkau, boleh terjadi kebebasan Bapak. Terpuji termulialah Engkau ya Bapa. Kami serahkan Tuhan semuanya Tuhan. Bahkan untuk umat pilihan-Mu Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan damai sejahtera yang melimpah. Biarlah kiranya berkat-berkat mengalir dari tempat bangsa pilihan-Mu ini Bapa. Terpuji termulialah Engkau ya Tuhan Yesus, Tuhan kami. Bapa yang baik, kami akan lebih lagi memuji Engkau, kami akan lebih lagi bersemangat ya Bapa untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau yang bertata di atas pujian kami, Engkau yang ditinggikan di atas penyembahan kami. Dan kami sungguh percaya pujian penyembahan kami adalah merupakan doa-doa kami ya Bapa, dan itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan lebih lagi meninggikan Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu. Mari umat-umat Tuhan, kita yang lebih lagi untuk meninggikan Tuhan, kita katakan amin. Hari raya dengan hari
di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
semuanya ya Bapa. Urapi kami dengan pengurapan-Mu yang baru. Berikan kami hikmat pengertian yang daripada surga, sehingga kami boleh kuat, kami boleh mampu menghadapi segala sesuatunya bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi kami semuanya. Kami siapkan hati kami sebagai bejana yang siap Tuhan bentuk, yang siap Tuhan pakai, yang siap Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap merenungkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Karena anak-anak sekolah minggu berdiri di sebelah, karena ada guru sekolah minggu yang siap untuk boleh mengajar. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya percaya bahwa hari-hari ini lewat keadaan, lewat situasi yang terjadi atas bangsa ini, Saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan ingin menyatakan sesuatu kepada setiap kita. Dan saya percaya pada pagi siang hari ini kita yang berkumpul di tempat ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan boleh mengajarkan sesuatu kepada kita, Saudara kasih Tuhan, melalui kejadian-kejadian yang ada, Saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan sangat kuat sekali, Saudara kasih Tuhan. Keluarga yang membangun bahtera. Keluarga yang membangun bahtera merupakan tema yang Tuhan izinkan, Saudara kasih Tuhan, saya harus sampaikan. Karena ini merupakan pesan Tuhan yang begitu kuat. Saudara kasih Tuhan, kita lihat dulu dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-37. Matius pasal ke-24 ayat yang ke-37. Haleluya. Sudah dapatkan Bapak Ibu Saudara? Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-37. Haleluya. Udah dapat semua? Sudah dikasih Tuhan? Mari kita akan baca 2, 3. Sebab sebagaimana hal pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula hal kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat hari-hari ini, bukankah hari-hari ini, saudara kasih Tuhan, kita sudah diperlihatkan banjir, betul? Saudara kasih Tuhan, air, saudara kasih Tuhan. Kalau kita kembali di dalam Alkitab, saudara kasih, tolong mic-nya di setel, karena saya lihat ada dengung. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya membuka kembali, membaca kembali, saudara kasih Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi pada zaman Nuh, sehingga kok Tuhan itu menghukum, saudara kasih Tuhan, dengan air bah. Saudara kasih Tuhan, Tuhan menghukum manusia itu dengan air. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, saudara boleh perhatikan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara, hati manusia, Tuhan melihat hati manusia, saudara kasih Tuhan, itu cenderung membuahkan kejahatan. Ayat yang ke-6. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ayat yang ke-5 tadi, saudara kasih Tuhan. Apa yang dilihat oleh Tuhan? Kejahatan pada waktu zamannya Nuh, saudara kasih Tuhan. Sehingga Tuhan ini hatinya, saudara, begitu sangat sedih. Sehingga Tuhan berkata, aduh, kok begitu ya manusia?
Saudara, Tuhan itu sangat prihatin. Tuhan itu sangat memiliki hati seperti manusia. Saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat orang yang kita kasih, orang yang kita cintai, itu jahat, saudara kasih Tuhan. Saya kan percaya hati saudara mungkin berkata, aduh, kok ternyata kok gini ya? Kok ternyata, saudara, saya kan percaya kita itu diciptakan sama, segambar, serupa dengan Tuhan. Saudara, kejahatan tidak akan pernah bisa membuat hati saudara dan saya itu bisa nyaman. Kejahatan itu akan mengusik hati kita. Kejahatan akan membuat, saudara, manusia itu bisa sedih. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, saudara kasih Tuhan, hati Tuhan itu sedih, saudara kasih Tuhan, melihat apa yang manusia lakukan pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi, saudara kasih Tuhan? Tuhan menghukum manusia. Dia katakan, aku akan memunahkan semuanya. Aku akan menghabiskan semuanya. Bapak Ibu saudara ingat, kejahatan, saudara kasih Tuhan, itu hal yang Tuhan sangat tidak suka. Bapak Ibu saudara, kalau kita kembali membaca, saudara, di dalam Amsal pasal ke-8 ayat yang ke-13, saudara, kejahatan itu hal yang paling utama. Coba, saudara baca di dalam Amsal 8 ayat yang ke-13. Saudara, Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah, saudara, yang pertama dikatakan apa? Membenci apa? Kejahatan. Tuhan itu paling tidak suka ketika kita itu berbuat jahat. Tuhan itu, saudara kasih Tuhan, betapa sedih hatinya ketika manusia yang harusnya segambar, serupa dengan dia, yang harusnya, saudara kasih Tuhan, memiliki dampak yang baik. Tetapi, saudara kasih Tuhan, ketika manusia itu menjadi jahat, maka membuat hati Tuhan itu sedih. Membuat hati Tuhan itu tidak berkenan. Saudara, kejahatan artinya apa? Orang tidak menghargai Tuhan lagi. Ketika kita berbuat jahat, artinya kita tidak menghargai Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di sini katakan apa? Hati manusia cenderung membuahkan kejahatan. Dan apa yang terjadi di zaman Nuh itu sama keadaan yang terjadi hari-hari ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bayangkan, saudara kasih Tuhan, secara manusia orang melihatnya, oh dia baik, dia rajin beribadah, oh dia baik, dia banyak membantu pembangunan gereja. Tapi apa yang terjadi, saudara kasih Tuhan? Bahkan rata-rata, saudara kasih Tuhan, yang menjadi kutuk bagi orang-orang yang ada di luar, baik yang sudah percaya, yang tidak percaya, saudara kasih Tuhan, mereka tidak menyangka, kok sepertinya orang itu rohani, orang itu sepertinya orang itu begitu saleh. Tetapi apa yang terjadi, saudara kasih Tuhan? Dia bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Kalau Bapak Ibu saudara lihat hari-hari ini, saudara kasih Tuhan, kejahatan yang terjadi bukan cuma terjadi di luar sana, katanya dia pencopet, katanya dia pencuri, saudara kasih Tuhan. Ada banyak orang mencuri bukan karena dia jahat, karena dia juga memperhatikan keluarganya. Karena dia tidak mau jangan sampai keluarganya tidak makan. Makanya sampai dia melakukan itu memang salah, memang dosa, saudara kasih Tuhan. Dan mereka juga perlu bertobat. Tetapi yang paling parah, saudara kasih Tuhan, yang paling parah apa, saudara kasih Tuhan? Ketika mereka mengerti, banyak mengerti
tentang kitab-kitab suci mereka, tetapi mereka melanggar. Saudara, terjadi percabulan. Itu di tempat-tempat ibadah, saudara dikasih Tuhan. Di tempat-tempat yang harusnya itu tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena manusia hatinya cenderung berbuat jahat. Kenapa hari-hari ini terjadi banyak musibah, khususnya banjir? Saudara dikasih Tuhan, saya tidak perlu cerita. Di mana? Saudara tahu, di media sosial sudah dicatat. Saudara, bahkan di kantong-kantong Kristen. Kalau kita lihat apa yang terjadi hari-hari ini sama dengan apa yang terjadi pada zamannya saudara kasih Tuhan. Saya percaya apa yang terjadi hari-hari ini, saya tidak tahu goncangan-goncangan apa yang terjadi. Tuhan mau saudara dan saya kita membangun bahtera. Ketika saudara dan saya membangun bahtera, maka saudara dikasih Tuhan, air, gelombang yang begitu dahsyat, yang mengerikan, yang akan bisa menghabisi nyawa manusia itu tidak akan bisa menghabisi. Karena apa? Karena dia ada di dalam bahtera. Karena dia membangun bahtera. Oleh sebab itu mari pada pagi siang hari ini kita belajar dari Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Satu kehidupan yang membuat keluarga ini diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita akan baca sama-sama 2-3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, yang tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, di tengah-tengah situasi kondisi yang jahat, saudara dikasih Tuhan, Tuhan melihat, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada sesuatu yang berbeda. Dia temukan seorang yang bernama Nuh. Saudara kasih Tuhan, Alkitab katakan Nuh adalah orang yang benar. Orang yang benar di sini itu benar di mata Tuhan. Saudara kasih Tuhan, benar artinya orang itu benar, baik di mata Tuhan. Orang baik belum tentu benar. Tapi Nuh, saudara kasih Tuhan, dikatakan Nuh adalah orang benar. Saudara, orang benar. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Nuh hidup di tengah-tengah bangsa yang jahat, di tengah-tengah manusia yang rusak. Saudara dikasih Tuhan, kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 11 dan 12, saudara lihat, Bapak Ibu Saudara, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ayat yang ke-12. Baca saudara, 2-3. Kehidupan manusia itu rusak, saudara kasih Tuhan. Ketika Allah menilik, saudara, tidak ada sesuatu pun yang benar. Saudara dikasih Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat dan melihat bahwa ketika Tuhan memperhatikan ada satu orang yang namanya Nuh, saudara dikasih Tuhan. Nuh adalah pribadi yang benar di mata Tuhan. Saudara kasih Tuhan, walaupun mungkin dia duduk dengan orang-orang yang rusak. Saudara, kita tidak mencatat bahwa kalau gitu Nuh artinya menjauhkan diri. Saudara kasih Tuhan, Nuh tetap ada di dalam dunia itu. Nuh tidak sedang bertapa. Saudara kasih Tuhan, Nuh tidak sedang menyendiri di suatu tempat yang terpencil. Tapi Nuh ada bersama-sama dengan orang yang rusak di bumi
bersama dengan orang yang jahat di bumi. Saudara, tetapi Nuh di mata Tuhan hatinya tidak pernah berbuat jahat. Walaupun dia berada di sekeliling orang-orang jahat. Ayat yang ke-9 dikatakan apa, saudara kasih Tuhan? Dan ia tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Saudara, hati Nuh, saudara, lihat pintu ini, ada celah? Ada celah, saudara? Saudara lihat? Ada celah? Ada celah? Nuh tidak memberikan kesempatan untuk hatinya itu dipengaruhi dengan orang-orang yang jahat, walaupun dia berteman, berkumpul, saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang boleh katakan cukup jahat. Manusianya rusak, kita katakan rusak, saudara kasih Tuhan. Dan kalau kita lihat, saudara, hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, kalau jujur, saudara kasih Tuhan, boleh katakan semuanya iblis itu merusakkan kehidupan daripada manusia. Kenapa? Karena manusia selalu memberikan kesempatan kepada iblis. Alkitab katakan, jangan hidup saudara dan saya memberikan lagi kesempatan kepada iblis. Saudara, iblis akan membuat saudara dan saya itu jauh daripada Tuhan. Iblis akan membuat, saudara kasih Tuhan, manusia itu membelakangi Tuhan. Iblis akan membuat manusia tidak hidup di dalam ketaatan. Saudara, iblis membuat saudara dan saya akan berkata bahwa pencobaan itu Tuhan yang kasih. Tuhan tidak sayang sama hidupmu. Coba saudara baca di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Alkitab katakan seperti ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat yang ke-13. Silakan. Ingat saudara kasih Tuhan, segala sesuatu pencobaan itu tidak pernah berasal daripada Tuhan. Tapi iblis akan berusaha ngomong seperti ini, akan membenturkan saudara dan saya dengan Tuhan. Dia akan benturkan hidup kita. Tengoklah, ngapain kau beribadah? Ngapain kau mau beri? Ngapain kau baca Alkitab? Ngapain kamu berdoa? Kamu berdoa kok begitu juga? Keadaanmu juga begitu. Saudara kasih Tuhan, semalam saya bagikan tentang Horasio. Saudara kasih Tuhan, saudara udah lihat yang saya bagikan di media di grup kita, saudara, tentang bagaimana Horasio? Ya, saudara kasih Tuhan, bagaimana anaknya, dia orang yang cinta Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara kasih Tuhan? Usahanya habis-habisan. Saudara, ketika dia harus pergi, dia katakan ayo kita pergi ke Eropa. Dia bilang sama istri dan anak-anaknya, 4 orang anaknya. Dan apa yang terjadi, saudara kasih Tuhan? Di tengah lautan, tiba-tiba kapal itu dihantam ombak. Dan akhirnya kapal itu berbenturan dengan kapal yang lain, sehingga apa? Tenggelam. Anaknya 4 mati, saudara kasih Tuhan. Belum ekonominya yang hancur, ekonominya sudah hancur. Dia mau pergi
Mungkin ada perbaikan ekonomi. Dan apa yang terjadi, saudara kasih Tuhan? Keluarganya, anaknya meninggal, istrinya, saudara kasih Tuhan, tinggal seorang istri, tinggal seorang ibu-ibu. Dan saya percaya, saudara kasih Tuhan, betapa hancurnya. Tetapi ketika dia juga menyusul istrinya, dan dia diberitahukan oleh nakoda, wah, disinilah kapal itu tenggelam. Saudara, apa yang terjadi dengan Horasio? Saudara kasih Tuhan, dia memuji Tuhan dengan jiwanya. Dia tidak berkata bahwa, oh Tuhan kau kejam, Tuhan kau tidak punya kasih, Tuhan kau Allah yang gak pernah sayang dengan saya. Tapi dia menyanyikan satu pujian, dan itu menjadi kidung pujian yang dinyanyikan oleh gereja-gereja di seluruh bumi. Saudara kasih Tuhan, karena Horasio tidak pernah berkata bahwa Tuhan itu tidak baik. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hati manusia itu cenderung membuahkan kejahatan. Kenapa hati kita tidak jahat? Karena saya percaya, saudara kasih Tuhan, karena Bapak Ibu Saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan. Nuh adalah orang yang mengasihi Tuhan. Nuh orang yang benar di mata Tuhan. Dia tidak hidup sama dengan duniawi, walaupun dia hidup di dunia. Dan kita katakan, saudara, Kejadian pasal yang ke-6 ke 9, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saudara, kita katakan jangan sesat. Pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, jangan sesat. Kita bisa sesat ketika kita salah bergaul. Tapi ketika saudara dan saya bergaul dengan Tuhan, kita tidak akan pernah sesat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan selalu berkata bahwa Allah itu baik. Saudara kasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang Nuh, saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya, kiranya Tuhan menemukan saudara dan saya itu seperti Nuh yang hidup di air Zaman. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana Nuh itu membangun bahtera. Saudara, kita belajar keluarga yang membangun bahtera, karena dia mengasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi, maka orang itu akan mendengarkan apa yang menjadi perintah daripada orang yang dikasihi. Saudara dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Kalau orang katakan, oh itu bahtera, keluarga itu adalah bahtera, rumah tangga itu adalah bahtera, saudara kasih Tuhan. Tetapi biarlah saudara kasih Tuhan, keluarga kita adalah bahtera yang dibangun bukan berdasarkan, saudara kasih Tuhan, karena finansial, karena kecantikan, karena apa saudara? Banyak hal. Karena hanya cinta sementara. Tapi keluarga yang dibangun bukan karena profesi, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan. Tapi keluarga yang dibangun, saudara, adalah keluarga yang kita yakin dan percaya itu datang dari Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak muda, ketika suatu saat engkau mau berkeluarga, bangun bahtera di dalam keluarga, supaya engkau, istrimu, anakmu
menantumu itu terselamatkan dari badai, dari hukuman yang menimpa bumi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagaimana nilai keluarga yang harus dibangun? Bagaimana Nuh itu membangun nilai-nilai di dalam keluarga? Saudara kasih Tuhan, kita lihat dimulai dari Nuh, seorang suami. Saudara kasih Tuhan, di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Tapi kita baca dulu ayat yang ke-25. Efesus 5 ayat 25 dulu. Efesus 5 ayat 25. Dikatakan bagi suami. Halo, suami laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Siapa di sini laki-laki? Saudara, calon suami. Dan jangan berkata, kalau begitu itu hanya bapak-bapak saja. Saudara dan saya adalah laki-laki. Ayo. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bagaimana saudara dikasih Tuhan, Nuh sebagai suami, dia mengasihi keluarganya, dia mengasihi istrinya. Sudah, Nuh tidak mau istrinya binasa. Nuh tidak mau anak-anaknya binasa, menantunya binasa. Ketika dia mendengar perintah Tuhan, buat bahtera, bangun perahu. Kira-kira begitu saudara kasih Tuhan. Bangun perahu, bangun bahtera, kira-kira begitu. Saudara, bangun kapal. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Karena Nuh mau melakukan itu karena dia adalah seorang suami. Dia adalah kepala keluarga. Dan dia harus mengasihi istri. Saya percaya suami-suami di tempat ini, kita punya satu tanggung jawab dalam kehidupan keluarga kita untuk kita boleh mengasihi. Yang pertama, istri. Saudara, kenapa kita harus mengasihi istri? Kok bukan anak terlebih dahulu, tapi istri? Saudara kasih Tuhan, karena Tuhan itu menciptakan lembaga yang paling sangat sakral, saudara. Itu adalah Adam dan setelah itu Hawa. Dia tidak ciptakan, oh kalau begitu anak-anak. Saudara kasih Tuhan, tapi dia ciptakan Adam dan Hawa. Saudara kasih Tuhan, kenapa kita harus mengasihi? Suami harus mengasihi istri. Karena suatu saat anak-anak kita mungkin tidak akan lagi bersama dengan kita. Ketika dia mungkin sudah kuliah, ketika dia sudah bekerja, mungkin dia akan meninggalkan. Nanti akhirnya tinggal siapa saudara? Suami dan istri. Saudara dikasih Tuhan, Bapak Ibu, yang kedua, kita melihat Efesus 5 ayat ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat ke-23, kenapa? Firman Tuhan katakan itu, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala apa? Jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Saudara dikasih Tuhan, ibu-ibu, kaum wanita, anak-anak, iya kan? Yuyun suatu saat kau akan menikah. Amin. Amin, ya kan? Iya. Maka dikatakan apa? Kita harus memiliki roh yang tunduk. Ibu-ibu, kaum wanita, iya kan? Loh Pak, kalau suami saya sudah meninggal, suami saya itu loh sama seperti Kristus. Berarti saudara dikasih Tuhan,
suami di dalam kehidupan rumah tangga. Mungkin ada ibu-ibu tempat ini, Pak, saya gak ada lagi suami. Tapi Kristus yang akan menjadi pengganti daripada suami saudara ketika saudara memutuskan begini, saya belum mau menikah, atau saya tidak akan menikah. Saudara, istri harus memiliki ketundukan, apalagi suaminya ada. Saudara dikasih Tuhan. Yuk, Bapak Ibu, bagaimana dengan anak-anak? Ayo kita baca 1 Petrus 2 ayat 17. Ini kebenaran-kebenaran ini harus kita tanamkan di dalam hati kita. Bagian kaum pria itu mengasihi istri, suami mengasihi istri, Nuh mengasihi istri, istri Nuh dia tunduk kepada Nuh. Saudara kasih Tuhan, dan anak-anak saudara kasih Tuhan. Ayo 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Sama-sama, 2-3. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bagi anak-anak, anak-anak dengar. Kasihilah apa? Saudara-saudaramu. Saudara dikasih Tuhan. Keluaran pasal yang ke-20 ayat 12. Ini untuk anak-anak. Saya akan membacakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Dengar baik-baik anak muda. Hormatilah apa? Ayahmu dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara kasih Tuhan, itu sama dengan apa yang Yesus katakan di dalam Matius 15 ayat yang keempat. Ayo kita baca Matius 15 ayat yang keempat. Sama-sama anak muda, secara khusus anak muda. Matius pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Sama-sama 2-3. Jangan pernah mengutuki ayah dan ibu. Kalau saudara buka di dalam Alkitab, saudara kasih Tuhan, itu siapa yang ngomong? Tulisannya apa? Merah. Artinya apa? Sesuatu yang sangat penting. Hai anak-anak, jangan pernah engkau tidak menghormati orang tua. Jangan pernah engkau berkata-kata, mengutuk ini berbicara tentang kata-kata yang tidak baik. Saudara, kata-kata yang bisa mendukakan ayah atau ibu, berbicara tentang orang tua. Hai anak muda, ketika engkau mau diberkati oleh Tuhan, lakukan firman Tuhan ini. Matius 15 ayat yang keempat. Saudara, apa yang terjadi? Keluarga Nuh adalah keluarga yang sesuai. Dari Nuh, istrinya, anaknya, sampai kepada menantunya. Saudara dikasih Tuhan, bayangkan saudara dikasih Tuhan. Kalau Alkitab berkata, saudara kasih Tuhan, susah sekali menantu itu bisa akur dengan orang tua. Tetapi Nuh bersama dengan keluarganya, berapa orang yang diselamatkan saudara? 8 orang selamat. Bapak ibu saudara, Nuh membangun bahtera. Saudara dikasih Tuhan. Artinya apa? Bahtera Nuh merupakan gambaran bagaimana kita mengasihi dan memprioritaskan keluarga. Saudara dan saya memprioritaskan keluarga. Saudara bagian anak-anak, saudara bagian istri, saudara bagian suami. Saudara kasih Tuhan. Dan Alkitab tadi katakan apa?
1 Petrus 2 ayat 17, hormatilah semua orang. Artinya apa? Hargai semua orang. Di dalam keluarga kita, hargai mereka semuanya. Tuhan mau kehidupan kita di akhir zaman ini seperti Nuh. Saya percaya ketika keluarga Nuh tidak melakukan ini, maka tidak mungkin, saudara kasih Tuhan, bahtera itu tidak bisa dibangun sendiri. Bahtera Nuh itu tidak bisa dibangun Nuh, atau Nuh panggil tukang, enggak, saudara. Bahtera Nuh dibangun, dibuat. Nuh bersama dengan istrinya, bersama dengan anaknya, bersama dengan menantunya. Saudara kasih Tuhan, itu bukan pekerjaan yang gampang, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka tidak melakukan bagian mereka sama seperti yang Alkitab katakan. Ketika Nuh tidak mengasihi istri, ketika istri tidak mau tunduk, ketika anak-anak tidak mau menghormati, menghargai orang tua. Saudara, ketika mereka saling adu pukul, saling tidak akur, saya berdoa, biarlah anak-anak kita semuanya adalah anak-anak, saudara, yang saling menghormati, yang saling mengasihi saudara-saudara. Amin, saudara kasih Tuhan. Saya berdoa, saudara kasih Tuhan, ayo bimbing anak-anak saudara, karena saudara adalah orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ingat, Tuhan memberitahukan kepada kita hari ini, mengingatkan keluarga, saudara yang kasih Tuhan, itu merupakan target. Perhatikan baik-baik. Keluarga adalah target iblis untuk dihancurkan. Kalau saudara lihat hari-hari ini, saudara kasih Tuhan, kadang-kadang saya sudah muak nengok FB ini, saudara kasih Tuhan. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena isinya di situ apa? Keluarga yang dihancurkan. Keluarga menjadi apa, saudara kasih Tuhan? Keluarga yang broken home, keluarga yang lagi marah-marah, keluarga yang lagi pukul istri, keluarga yang lagi, saudara, melawan suami, keluarga, anak-anak, dan semuanya itu lagi diposting semuanya. Dan ketika anak-anak kita lihat, oh, berarti bisa ya, berarti boleh dong kita melawan. Saudara, iblis itu targetnya apa? Sama seperti dia mau hancurkan Adam, sama dihancurkan Adam dan Hawa. Saudara dikasih Tuhan, kalau orang tua Adam dan Hawa sebagai suami dan istri itu hancur, maka semuanya akan hancur. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya pada hari ini, saudara kasih Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Matius 12 ayat yang ke-25. Ayo kita baca bersama-sama. Matius pasal ke-12 ayat 25. Sama-sama kita baca 2-3. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti apa? Binasa. Dan setiap kota ataupun rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ingat, saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus sendiri berkata, saudara, jangan sampai kita terpecah-pecah. Saudara, jangan sampai kita memiliki, saudara, hal yang tidak sepakat, yang tidak sepikir dengan keluarga kita. Tuhan ingatkan itu. Saya percaya kalau kita kaum bapak, kaum suami adalah orang yang takut akan Tuhan, saudara kasih Tuhan, saya percaya Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22, seperti Nuh, apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Tuhan katakan
dengan keluargamu. Ketika keluarga itu sehati, sepikir untuk membangun bahtera. Alkitab katakan seperti ini, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Saudara kasih Tuhan, Nuh adalah orang yang takut akan Tuhan. Maka Nuh melakukan, saudara, apa yang Tuhan suruh di dalam kehidupan daripada Nuh. Dan saya percaya di tempat ini, kiranya saudara dan saya, Tuhan melihat sebagai Nuh yang hidup di akhir zaman. Karena keadaan akhir zaman ini, saudara, tidak ada bedanya dengan keadaan pada zaman Nuh. Kiranya Tuhan melihat Nuh di dalam hidup saudara dan saya. Saudara dikasih Tuhan, ada sesuatu yang sangat luar biasa. Mazmur 128. Apa yang menjadi berkat ketika kita melakukan hal yang sama seperti Nuh lakukan. Mazmur 128 ayat yang keempat. Mari kaum bapak baca bersama dengan saya. Ada? Iya. Mazmur 128 ayat yang keempat. Sama-sama kita akan baca. Kaum bapak, kaum pria, calon bapak, baca. Mazmur 128 ayat yang keempat. Sama-sama kita baca. 2, 3. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara perhatikan. Kalau kita sebagai laki-laki, calon-calon bapak di sini berapa banyak? Yuk, angkat tangan calon bapak. Saya tidak ngomong tentang bapak-bapak, calon bapak. Saya sudah bapak. Yang calon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang, 9 orang. Iya. Saudara kasih Tuhan, calon bapak 9 orang. Tambah bapak-bapak di tempat ini. Alkitab katakan berbahagialah. Akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Berkatnya apa? Baca ayat yang pertama. Matius 128 ayat yang pertama. Ini kenapa nggak bisa? Ayo, Mazmur 128 ayat yang pertama. Silakan, Bapak Ibu Saudara baca. Buka Alkitab Saudara 2, 3. Apabila kamu makan hasil, Terus apabila kamu makan hasil jeripaya dagangmu, berbahagialah engkau dan mereka keadaanmu. ayat yang selanjutnya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Ya, istrimu akan menjadi apa, saudara? Pohon anggur yang subur. Anggur berbicara tentang sukacita. Ayo tolong diperbaiki ini. Bantu diperbaiki supaya kita bisa lihat semuanya. Ada yang bisa bantu perbaiki? Let's go, cepat. Saudara dikasih Tuhan. Istrimu akan seperti pohon anggur. Anggur itu berbicara tentang sukacita. Saudara, halo ibu-ibu. Anggur berbicara tentang sukacita. Itu ayat yang ketiga. 128 ayat yang ketiga. Istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas. Apa saudara? Pohon zaitun. Di mana saudara? Sekeliling meja. Saudara kasih Tuhan. Pohon zaitun. Saudara dikasih Tuhan. Itu menghasilkan sesuatu yang sangat berharga, yang sangat, saudara dikasih Tuhan, mahal. Anak-anakmu itu akan menjadi seperti
tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Saudara, anak-anak kita akan hidup rukun dan damai. Anak-anak saudara akan seperti kalau kita katakan tunas pohon zaitun. Pohon zaitun adalah sesuatu yang sangat mahal di timur tengah sana, Bapak Ibu Saudara. Dia menghasilkan buah zaitun, dan buah itu bisa menghasilkan minyak. Saudara dikasih Tuhan, artinya apa? Anak-anak saudara akan menjadi anak-anak yang kokoh seperti zaitun. Pohon zaitun, dia tetap bisa berdiri walaupun dia ada di padang gurun. Dia tetap hidup dan menghasilkan buah. Apapun yang terjadi di dalam lingkungan, keadaan sekitar, mungkin itu kering, tetapi kalau dimulai saudara sebagai orang tua, hidup menjadi berkat. Saudara, Pak, bagaimana kalau suami saya masih belum itu? Bagian ibu-ibu adalah bagian yang mendoakan. Ibu-ibu itu lebih kuat daripada laki-laki. Amin. Ibu-ibu itu lebih kuat. Karena laki-laki itu dibangun, dibuat Tuhan dari apa? Dari tanah. Betul? Tetapi ibu-ibu diciptakan, wanita diciptakan dari apa? Diambil tulang rusuk. Saudara kasih Tuhan, tulang rusuk. Lebih kuat mana tanah sama tulang? Lebih kuat tulang. Saudara dikasih Tuhan, tulang itu kokoh. Tuhan ambil. Saudara kasih Tuhan, bagaimana kalau saudara dan saya nggak punya tulang? Maka kita akan menjadi apa, saudara kasih Tuhan? Tidak akan bisa berdiri. Kita bisa berdiri karena apa? Ada tulang yang menyangga. Tulang adalah penyangga. Dan dengar baik-baik, kaum wanita, ibu-ibu, engkau adalah penyangga. Saudara dikasih Tuhan, gereja itu adalah mempelai wanita. Gereja itu penyangga. Kalau gereja ini diangkat, saudara, maka akan apa yang terjadi? Dunia akan hancur. Doa-doa saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai gereja Tuhan lakukan, kita dalam mempelai wanita daripada Kristus. Tuhan mau saudara dan saya tetap kuat di dalam kekuatan daripada kuasanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu, kita harus belajar, saudara dikasih Tuhan, menjadi Nuh yang hidup di air zaman. Wanita di dalam Amsal pasal yang ke-31. Kaum ibu, tadi kaum pria kita lihat. Kaum ibu. Iya. Amsal pasal ke-31 ayat yang ke-10. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ibu-ibu, Alkitab katakan, ini istri yang cakap. Ini cakap di sini bukan istri yang cakap itu cantik, glowing, saudara. Tapi istri yang cakap itu berbicara tentang, saudara, bukan cuman paras, tetapi di sini berbicara tentang istri yang cakap itu berbicara tentang istri yang bijaksana. Saudara kasih Tuhan, ibu-ibu dan calon ibu-ibu, engkau harus menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana. Yang pertama, di dalam kehidupanmu secara pribadi, engkau harus bijaksana menata hidup saudara.
Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Apa saudara? Sepanjang umurnya. Saudara, haleluya. Oleh sebab itu mari, hai anak-anak muda, ya, jangan sampai hidup kita itu kita dipengaruhi oleh apa saudara? Handphone. Iya kan? Kalau saudara lihat banyak keluarga hancur, kenapa? Karena handphone nomor satu, lupa masak, lupa nyuci baju, lupa nyuci piring, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Kerjanya tiktokan aja, saudara kasih Tuhan. Kayak mana joget-joget. Saudara kasih Tuhan. Ayo ibu-ibu di tempat ini, jangan sampai suaminya mau makan tapi dia tidak bisa makan. Saudara, ayamnya ternyata masih belum bulunya dicabutin. Saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar. Kita belajar sesuatu yang luar biasa pada hari ini. Ketika kita membangun keluarga yang membangun bahtera, keluarga yang hidup takut akan Tuhan, keluarga yang bergaul dengan Tuhan. Biarlah kehidupan kita sama seperti Nuh, membangun bahtera. Saudara, Nuh benar, Nuh hidup tidak dalam keduniawian, dan Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Senantiasa dia mau dekat dengan Tuhan. Ku ingin selalu, mari kita bangkit berdiri, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Katakan menikmati hadiratmu. Nikmati hadiratmu. Saudara dan saya akan hidup seperti-Mu. Apabila kita hidup bergaul dengan Tuhan, maka kita akan hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada iblis. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, selamanya. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Biarlah hari-hari ini Tuhan kembali mengingatkan kepada saudara dan saya untuk kita boleh hidup bersama dengan Tuhan, untuk kita senantiasa bergaul intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayo bangun bahtera kehidupan, bangun bahtera dalam keluarga, dalam membangun bahtera. Ora banyak saudara, banyak. Mari kita berdoa untuk setiap keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, ayo doakan
waktu beberapa saat untuk kita boleh mendoakan bersama-sama. Kiranya Tuhan Kau menjadikan setiap keluarga kami adalah keluarga seperti Nuh. Kami mau bangun bahtera. Karena dengan kami membangun bahtera, keluarga kami diselamatkan. Kami rindu Tuhan, jadikan kami seperti Nuh yang hidup di akhir zaman ini. Kalau menjadi Nuh, kami mau hidup dalam kebenaran ya Tuhan. Kiranya Tuhan melihat setiap kami adalah orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Ketika Nuh membangun bahtera ada banyak pergumulan. Mungkin ketika engkau berkata aku mau membangun bahtera, ada banyak pergumulan yang kau alami hari-hari ini. Tapi kita boleh melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan tuntun dalam kehidupan saudara. Suami-suami mengasihi istri. Bagaimana istri boleh tunduk kepada suami? Anak-anak menghormati orang tua. Tidak mengutuki mereka. Tidak berbuat jahat kepada orang tua. Supaya baik keadaanmu, supaya lanjut umurmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, ini kami ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Haleluya, kami menyerahkan keluarga kami. Kami menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan anak-anak kami Tuhan. Oh, kami menyerahkan, kami memberkati orang tua kami. Kami hidup rukun dan damai. Sehingga kami boleh membangun bahtera bersama-sama. Dan kami diselamatkan daripada keadaan sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Air yang bisa membinasakan. Orang yang siapa mengatakan apa ya? Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan. Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang memberikan pengertian lebih dalam lagi di dalam setiap hati seluruh kami keluarga-keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau baik, Engkau menyertai dan memberkati kami. Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga. Engkau melihat keluarga-keluarga di tempat ini seperti keluarga daripada Nuh. Hidup kami seperti Nuh. Tuhan boleh berkenan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya bahwa Tuhan menyertai dan berkenan seperti Tuhan berkenan kepada Nuh, berkenan kepada kita semuanya. Kita percaya bersama-sama, kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Jadi milik hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Sementara ini kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, rasa syukur kami Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Ajari selalu kami memberi yang terbaik dan yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Kami akan memberi dengan rasa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Betapa berharga nilai hidupku.
kedatangan daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat rahmat daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita, melindungi, menaungi kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan menjemput gerejanya kali yang kedua. Kita diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati kita semua.